Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala, boleh kita merapat? Merapat lagi? Biar enak. Boleh Bapak, yang terhormat merapat ya? Kita kumpul di tengah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup kembali dari mati yang sebenarnya. Tanda bersyukur kita ini diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Tidak ada apapun. Kira-kira kalau kita cek tadi pagi siapa yang begitu kuat matanya terus alhamdulillah dia akhirnya bahwa kira-kira ada yang lepas nggak? Tadi pagi juga ada yang nggak baca itu atau siapa yang baca itu? Ada Pak? Kira-kira ada yang lepas nggak dari pagi? Aku nggak kan? Insya Allah nggak ada Pak ya? Mudah-mudahan nggak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tandanya tadi salah satunya adalah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu ya, salam salam kita saja teruskan kita aturkan kita akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan doa bahkan menangis setiap hari disangkan bahwa Nabi ini Pak setiap hari doa untuk umat ini makan. Kita yang belum pernah lahir sudah didoakan sama Nabi 5 kali sehari. Ada Pak di antara kita yang doakan anaknya 5 kali sehari Pak. Kadang-kadang Pak saking rusaknya iman kita di depan Ka'bah, di depan Muntazam, mintanya repot. Ya Allah repot ya Allah. Ya Allah jualannya semakin ramai ya Allah. Itu di depan Muntazam. Coba kita doa sama Nabi Pak di depan Muntazam berdoa. Allah maghfir umat sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir. Allah barkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mudah-mudahan kita sama kayak Nabi. Nanti kalau kesempatan umroh, kesempatan haji, nanti di depan Muntazam kita doa untuk kita doa untuk murah. Kalau ya niatnya sama. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di masjid semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar ceramah, bukan sekedar ceramah, tapi kita jamaah Bapak dan Ibu kita ini kan semuanya kita ini jamaah masjid. Kita mau berbagi-bagi pikir, berbagi-bagi risau, berbagi-bagi pikiran. Tadi malam alhamdulillah kami bertemu dengan beberapa masyarakat dan sepakat bahwa sesungguhnya hari ini kita punya satu pikiran yang sama adalah kita merisaukan anak dan kemenangan kita. Anak dan kemenangan sepertinya seolah-olah anak dan kemenangan kita sekarang sudah hilang, tidak pernah kita urusi. Contohnya apa? Contohnya ya kan kecil aja kita ada kanan kiri kita. Sepertinya masjid ini di depannya ada tulisannya masjid untuk khusus untuk 40 tahun ke atas, sepertinya. Lebih baik. Di depan sana ada tulisannya masjid khusus untuk 40 tahun ke atas, sepertinya begitu. Karena apa coba tembok bapak-bapaknya? Ada berapa remaja yang ada di tengah-tengah kita? 1. Kemudian yang di bawah bangku kan 2. Kan gitu. Dan hampir rata-rata sekarang seluruh di masjid di kota Mesir yang dicari apa gitu. Dikasih bayar juga gitu. Ngopi kita kan bayar, sedangkan di masjid tidak bayar, tidak mau.
Disuruh bayar mau, tapi kalau nggak disuruh bayar, malah nggak mau. Inilah keadaan kita. Bahkan kepada dia, awal-awal 1 minggu ketika saya berdinas, ini alhamdulillah sekitar 14 hari, 13-14 hari saya masuk sekolah. Maksud saya berdinas di Polres Tangerang. Ini 14 hari Pak. Sekitar ya itulah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke Masjid Muhammadiyah. Itu Pak Kapolda mengumpulkan seluruh Kapolres, seluruh Sumbar. Kemudian beliau merilis bersama masalah pengungkapan kasus narkoba dalam 4 bulan terakhir. Dalam 4 bulan, di seluruh jajaran Polda Sumatera Barat ini sudah menangkap 495 orang pengedar. 495 pengedar. Kalau 495 daging sapi itu enak, diserahkan pada satu orang. 495 daging sapi, 495 orang pengedar. Kalau 495 pengedar itu satu jorong kali Pak ya? Iya Pak, satu jorong ya satu. Itu pengedar. Barang buktinya berapa kilo? Terus kemarin waktu 1 minggu itu kita khususnya di Polres Tangerang itu menangkap ada waktu itu tahanan narkoba itu 17 orang. 17 orang. Kemudian tangkapan 1 minggu itu ada 2 orang. Yang 2 orang itu membawa barang bukti 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo itu saya tanya sama staf saya, Pak Kasat Narkoba. Pak Kasat kalau 12 kilo itu dipakai rame-rame, macam permen nano-nano gitu. Dipakai rame-rame seperti permen nano-nano. Ya kan asiknya rame-rame gitu di pikiran saya. Itu bisa berapa orang? Dia mengatakan, Pak, kalau 12 kilo itu bisa dipakai rame-rame sebanyak 1 kota Batu Sangkar. 1 kota Batu Sangkar semuanya bisa. Ini keadaan kita di Batu Sangkar. Bapak itu kalau saya orang bapak, anak saya perempuan. Besok hari Jumat mau nikah. Saya hari ini tertangkap narkoba. Kira-kira anak saya hari Jumat menikah nggak? Malu nih. Bapaknya mana? Penjara. Siapa terus walinya? Wali pengganti, wali hakim, kan begitu aja. Ya kan? Kalau dia kuat mental, dia akan pergi ke pasar. Kalau dia tak kuat mental, malu. Istrinya nggak berani ke pasar, anaknya nggak berani ke sekolah. Terus dia nggak kuat mental, akhirnya apa terjadi? Bahasa Jepangnya harga kiri. Apa? Gantung diri. Ini banyak juga terjadi selama 14 hari itu sudah sekitar ada 5 atau 6 laporan tentang gantung diri. Maka Bapak Ibu ya, Ibu yang berbahagia, sekarang fenomenanya seperti itu. Apa yang terjadi sesungguhnya? Sesungguhnya sekarang masyarakat kita ini, di sekeliling kita ini apa yang terjadi? Terlalu banyak kejahatan, narkoba, geng motor, tawuran, mohon maaf, LGBT sudah mulai banyak, sudah tadi malam mulai dibicarakan, mulai resah. Ini masalahnya kenapa terjadi? Maka Bapak Ibu ya, bisa kita tarik dalam satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya hari ini iman kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iman tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sebuah negeri, sebuah negara, republik ini terbentuk dari susunan atau kumpulan dari provinsi-provinsi. Betul ya? Provinsi terbentuk dari susunan kabupaten. Kabupaten terbentuk dari susunan kecamatan atau nagari. Nagari terbentuk daripada jorong. Jorong terbentuk daripada keluarga. Keluarga terbentuk daripada individu. Individu terbentuk daripada apa yang membuat mereka baik, iman mereka masing-masing. Jadi kalau bisa ditarik lagi ke atas, kalau iman seseorang baik, maka dia akan membuat suatu keluarga baik. Kalau setiap individu dalam keluarga baik, maka akan membuat keluarga baik. Kalau keluarga baik, maka akan membuat satu jorong baik. Satu jorong baik akan membuat kumpulan nagari yang baik. Nagari yang baik akan membuat perkumpulan daripada kabupaten yang baik. Terus naik sampai atas. Nah sekarang masalahnya, hari ini iman kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu badan manusia ada setimpal. Kalau dia baik, maka baik. Kalau dia tidak baik, maka dia tidak baik. Bilangnya Allah dari
hati kita membuat seseorang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak, ada nggak penjahat bandar narkoba sholat subuh? Tadi malam ada Pak, penjahat Pak, ada yang sholat subuh. Tujuannya paling kotak katanya begitu. Enggak, secara umum bisa nggak kita simpulkan kalau penjahat nggak bakal masuk dalam masjid? Jadi sekarang yang melakukan kejahatan adalah orang yang imannya terlepas dari dalam hati, imannya terlepas dari dalam hati. Nah sekarang PR-nya bagaimana caranya untuk membuat sebuah negara beres? Yang paling ujung kita ambil, bagaimana membereskan iman-iman setiap individu yang menjadi prasarat untuk terbentuknya sebuah negara. Selesai mas. Dan itulah yang dibangun oleh baginda Nabi SAW, memperbaiki iman-iman setiap orang. Sehingga kalimat la illallah yang diucapkan di sini masuk ke dalam hati. Itu prosesnya Pak 23 tahun. Sekolahnya selama itu 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Diajarkan kalimat itu sehingga kalimat ini yang diucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam. Maka beres semuanya. Akhirnya begitu pindah ke Madinah disebut dengan kota Madinatul Munawwarah. Yang sekarang kita ambil kota yang madani. Jadi simpel kalau kita mau bikin kota yang madani, caranya adalah ambil cara yang dikerjakan Nabi, kita copy, kita paste, selesai. Karena hari ini Bapak terlalu banyaknya permasalahan di muka bumi ini, terutama di masalah apa istilahnya dalam kepolisian masalah Mas. Yang bisa menyelesaikan masalah Mas itu semuanya hanya orang beriman. Syukur polisinya beriman. Kan begitu Pak. Orang beriman itu siapa Pak? Yang Indonesia tidak. Orang beriman itu seluruhnya. Yang polisi beriman, yang tentara beriman, yang pejabat negara beriman, yang orang kampung beriman, orang kota beriman, laki-laki beriman, perempuan beriman, yang orang kaya beriman, yang orang miskin beriman. Maka masalah selesai. Hari ini kan seperti kalau bisa kita umpamakan Pak, kampung kita ini dalam keadaan sakit. Kalau kita paham sama-sama ibu bapak, ada satu penyakit namanya stroke. Stroke, mohon maaf kalau bapak ibu ada yang menderita. Stroke itu gangguan peredaran darah. Utamanya karena jantung bermasalah atau peredaran darahnya bermasalah. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa peredaran darah kecil? Dari jantung ke paru-paru ke jantung. Apa peredaran darah besar? Peredaran besar dari jantung ke arteri vena kembali lagi ke jantung. Orang stroke Bapak Ibu bisa nggak diajak lari di Cijoman begitu setiap hari Minggu? Bisa? Diajak lari Pak? Ada orang stroke bisa diajak lari? Nggak bisa. Kan begitu Pak. Nah sekarang kami susah sampaikan masjid adalah jantungnya. Masjid adalah jantungnya. Apa jantungnya? Masjid. Apa peredaran darahnya? Jalan-jalan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah ke masjid, masjid ke rumah ke tetangga, ajak masjid, lalu masuk ke dalam masjid, masjid ke rumah ke rumah, masuk ke dalam masjid. Apa darahnya? Jamaah, bapak-bapak. Kemarin saya sempat sholat Jumat di sini, Ustaz. Muasyaallah sampai belakang sana. Kira-kira sekarang darahnya bagaimana, Pak? Subuh ini kira-kira darahnya sekarang bagaimana Pak? Jantungnya karena darahnya yang ditumpahkan ke sana kemari sedikit. Jadi bisa kita simpulkan kampung kita dalam keadaan stroke. Apa kampung akibatnya kalau kampung stroke? LGBT, geng motor, tawuran, kenakalan remaja, narkoba, pencurian, perampokan, perkelahian, pembunuhan. Mohon maaf sampai ke tingkat awal, sampai ke tingkat yang paling tinggi, bencana diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kampung kita. Karena kampungnya itu tidak ada darahnya. Maka Bapak Ibu yang dalam malam, sebenarnya prasyarat utama supaya kampung kita ini aman, sentosa, damai, tidak ada masalah, tidak ada permasalahan aktivitas, gampang. Kembalikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menciptakan satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau annahu amana wa taqwa wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya dalam satu kampung, dalam satu negara, orang-orang yang
beriman dan bertakwa, mau ke masjid, datang ke masjid, ketika ada berkumandang seluruhnya datang ke masjid 100%, maka Allah Ta'ala turunkan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Sekarang dibalik pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala jadikan yang dari atas hujan jadi banjir, yang dari bawah gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, berluduk, dengan kejahatan masyarakat dalam keadaan yang jahat, tidak baik-baik saja. Apa masalahnya? Kembalikan kepada ayat itu. Prasyaratnya karena orang tidak beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak analisanya. Ya kan? Analisanya itu aja. Jadi sekarang, kenapa kita harus tanggung jawab dan bagaimana caranya? Karena kita ini tanggung jawab kita bukan tanggung jawab polisi. Kalau bawa itu ya, kalau ada kejahatan premanisme segala macam, kita bisa tangkap. Perintahkan pokoknya tangkap semua. Cuman kok sejarah membuktikan kalau kejahatan masyarakat diselesaikan dengan cara penegakan hukum, tidak akan bisa menyelesaikan masalah 100% sampai kepada akarnya. Itu dua orang yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, yang tertangkap di tahun 2025, sebelumnya pernah juga melakukan perbuatan yang sama di tahun 2017. Bapak bayangkan 2017 dihukum 5 tahun, 18, 19, 20, 21, 22. 2025 melakukan lagi 3 tahun kemudian. Jadi gak akan bakal selesai. Yang tadinya maling ayam masuk penjara jadi maling mobil. Yang tadinya kucing masuk penjara jadi harimau dia. Dan sekarang bisa kita lihat di penjara di dalam sini. Kira-kira di dalam sini banyakkan orang Islam atau orang Islam? Siapa yang memikirkan perkara itu bukan kita. Jadi kita harus berpikir karena apa tanggung jawab kita semua. Nah sekarang caranya adalah awal adalah bagaimana kita masukkan mereka ke dalam masjid, kita ajar berhubungan. Itu karena apa? Kembalikan mereka kepada fitrahnya. Hati dalam keadaan rusak, termasuk kita juga. Kalau mau hati ini kita baik, maka kembalikan secara fitrahnya diperbaiki di masjid. Kan begitu Pak. Ada motor merek Yamaha atau merek Honda Vario rusak, kita bawa kemana Pak? Bengkel apa? Bukan bengkel mesin jahit Pak. Bengkel motor, betul motornya merek Honda, kan begitu Pak? Karena motornya motor Honda, nggak mungkin kita bawa ke bengkel Piaggio Pak, atau bengkel Yamaha, nggak mungkin, nggak cocok amalannya. Setelah itu pun di bengkel Honda kita kasih ke mekanik yang dia ahli dalam bidang motor metik, nggak mungkin manual karena motornya Honda Vario, kan begitu, motor saja begitu. Nah sekarang hari ini kalau hati kita rusak, kita bawa kemana? Iman kita rusak, kita bawa kemana? Nggak bisa ke Danau Singkara, jet ski, nggak bisa Pak, akan beres, nggak bisa. Maka kita bawa ke Salam ya. Nah sekarang coba kita lihat, harusnya yang masuk masjid sini ketika azan berkumandang berapa katanya mau? Kan begitu kalau kita mau kerja, ya kan? Coba kita berpikir, harusnya yang kalau azan berkumandang masuk masjid ini berapa? Pernah dihitung Pak? Pernah dihitung Ustaz? Caranya masjid sana, masjid sini bagi dua, masjid sini ke sana, ke sana, masjid apa batas ke sana ke sini punya masjid batas lagi, sehingga nanti akan ada perimeter, akan ada lingkaran. Disitulah yang harusnya aslinya penduduknya ketika ada berkumandang, laki-laki baliknya terutama masuk ke dalam masjid. Sehingga nanti kalau kita tanya Pak di masjid Muhammadiyah itu harusnya laki-laki baliknya yang masuk masjid ketika ada berkumandang berapa? Oh Pak, alhamdulillah 1241. Bapak udah cepet berapa? Saya sudah cepet 121. Oh, berarti kurang 1000 Pak ya. Berapa tahun lagi Pak mau dijemput Pak? Seperti Nabi Pak dijemput 22. Kan begitu. Atau jangan-jangan kita mengatakan Pak, bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab saya. Kalau orang sholat itu saya, dia urusan dia nggak sholat bukan urusan saya, kalau nggak bisa. Itu keimanan kita tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu. Man ra'a minkum
mungkar. Apa kemungkaran yang terbesar? Kemungkaran yang terbesar adalah ketika seseorang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini ada kata-kata falsafah, ada yang bahasa isyarat tadi kita yang mengatakan Nabi tidak pernah sholat berjamaah di rumah, tidak pernah sholat wajib di rumah. Nabi sholat wajibnya di mana? Di masjid. Kalau ada laki-laki sholat wajibnya di rumah, berarti laki-laki solehah. Kan begitu. Nah sekarang berapa yang solehahnya? Atau bahkan tidak sholat? Coba sekarang kita pikir. Karena mereka harus kembali ke masjid. Tidak bisa enggak. Coba lihat, masjid kita ini kan besar. Kira-kira orang tahu nggak ada masjid di sini? Tahu. Tapi kenapa sepertinya tidak melihat? Sesungguhnya yang tidak melihat itu bukan mata, tetapi mendengar azan tetapi tidak datang ke masjid, tidak memenuhi panggilan Allah. Sesungguhnya yang itu bukan telinga, tetapi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada anak dipanggil nggak datang, marah nggak kita Pak? Marah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala marah sehingga Allah turunkan galuh, Allah turunkan ketidaktertiban masyarakat. Jangan-jangan Allah marah karena dipanggil nggak datang. Maka kita kembalikan ke dalam masjid. Bapak Ibu, kalau ada orang buta, dan orang tuli, dia duduk di tengah rel kereta api. Pak, ada orang buta sama orang tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak kerjakan? Apa Ustaz? Ya? Iya, saya juga tahu, pasti diselamatkan gitu. Maksudnya apa yang dikerjakan? Apa Pak? Mengingatkan. Buta sama tuli Pak, caranya bagaimana? Memindahkan. Jadi tidak usah ditarik-tarik, tidak usah ditepok-tepok, tidak usah dipanggil-panggil, tidak usah dikirim WA. Datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus, diangkat, dipindahkan pelan. Betul ya? Nah sekarang kalau ada saudara muslim kita, sepertinya tidak dengar azan, sepertinya tidak lihat masjid, apa yang kita kerjakan? Datang ke sana, pegang tangannya, Assalamualaikum, bagaimana saudara muslim saya, apa kabar? Sebentar lagi mau azan, mari kita masjid. Jadi datang ke sana, pegang terus angkat pelan-pelan, tarik ke. Jangan membebankan kepada ustaz. Ya, itu mah kerjaan ustaz Pak DKI. Tidak bisa, karena ini wujud tanggung jawab kita, wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperdulikan umat. Bapak Ibu melihat kalau ada sekiranya 5 orang masuk, datang kepada kita dan hari ini izin, Pak, saya mau minta izin Pak. Apa? Saya tidak akan memecahkan kaca, tidak akan mencongkel-congkel keramik, tidak akan menjebol tembok, tidak akan merobohkan, menurunkan genteng. Saya minta izin kepada Bapak untuk memotong tiang masjid. Boleh Ustaz? Tidak boleh ya? Kenapa Ustaz? Karena dengan terpotongnya tiang masjid maka ambruk. Betul Pak ya? Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Hari ini banyak sekali orang merobohkan agama Pak. Ini keluar kan? Tidak, di dalam aja. Coba lihat, mohon maaf saudara muslim kita di pasar, bangunnya jam 2, jam 3. Kira-kira sholat subuhnya di mana? Ada nggak kira-kira yang nggak sholat subuh? Terus yang masih di rumah, bandar narkoba, anak-anak kemenangan kita, ada nggak yang nggak sholat? Nah hari ini mereka tidak sholat, tetapi kita diam saja. Bagaimana tuntutan keimanan kita? Maka caranya, Bapak Ibu ya, terbaik caranya untuk mengembalikan mereka ke masjid adalah 2 bentuk yang dikerjakan. Gambaran realnya adalah biasanya bisa kita hitung dari gambaran sholat hari raya Idul Adha. Betul Pak ya? Kalau hari raya Idul Fitri masih ada anak pengecualian, nama mereka pada doa kamu. Tapi Idul Adha, insya Allah Pak, itu orang di sini asli. Dikurangi dengan siapa yang tinggal di surau ataupun langgan. Kira-kira ada 100. Ada 100. Nah pertanyaannya sekarang mereka di mana? Kan begitu. Jadi tanggung jawab kita Pak. Jadi hari ini Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, bukan hanya sekedar ceramah, tetapi kita berpikir, kita mempersiapkan bagaimana setiap laki-laki ketika azan berkumandang dia datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah.
Insya Allah ya. Dan ini harus dibicarakan berulang-ulang. Karena apa? Karena yang disebut dengan berulang-ulang ini adalah satu kunci itu kita ini mendapatkan hasil. Contoh Pak, di terakhir. Contoh. Kita berpikir, kita beranalogi. Kira-kira Pak, laki-laki balik di tanah datar yang tidak ngerti kalau dikasih air ditanya dikasih namanya air minum merek Aqua. Merek Aqua, laki-laki balik yang tidak ngerti kalau ditanya, Pak, Bapak tahu air minum merek Aqua atau saya nggak ngerti? Itu kira-kira berapa orang? Di seluruh tanah datar, laki-laki balik. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Yang tidak tahu air minum merek Aqua. Nah, tahu semua. Biasa? Tahu semua. Jawaban presisinya, jawaban pasnya adalah mendekati 0%. Karena ada seperti di depan rumah saya Pak, ada yang pakai kaos robek-robek itu. Gila, memang. Gila, sakaratul maut itu kalau ditanya insya Allah nggak jawab. Nggak tahu. Betul ya? Jadi mendekati 0%. Pertanyaannya adalah ketika setiap orang sudah tahu, tapi kenapa masih ada iklan sampai hari ini? Iklan Aqua Pak. Di pamflet, isi, baliho, stiker, ada terus aku. Padahal memberitahukan sesuatu yang sudah diketahui. Ibaratnya Pak, saya datang kepada Bapak satu hari 5 kali dengan mengatakan kata-kata yang sama dan Bapak sudah tahu. Pak, kalau lapar makan. Duhur datang lagi, Pak, kalau lapar makan. Asar datang lagi, Pak, kalau lapar makan. Maghrib saya datang lagi, Pak, kalau lapar makan. Isya saya datang lagi, Pak, kalau lapar makan. 2 hari kedua begitu lagi. Terus kira-kira lama-lama Bapak ngomong sama saya, Bapak, bosan saya jadi berapa Pak? Saya sudah tahu kalau lapar itu harus makan, begitu Pak. Begitu saja. Nah pertanyaannya, kenapa untuk Aqua dia lakukan terus itu? Tidak berhenti-berhenti itu. Mengatakan perkataan yang sama. Kemurnian ada dalam Aqua, 100% air, kemudian terus begitu. Kenapa? Itu? Karena orang Aqua mengatakan, Pak, saya mau Aqua itu bukan di sini, tapi Aqua ada di. Dia mau Aqua ada di. Apa buktinya? Coba anak-anak kita. Nah, beli air di warung. Dia bilang, oh beli Aqua. Padahal yang dibeli Amia. Karena apa? Dia sudah masukkan di dalam. Orang Aqua mengatakan, Pak, saya mau Aqua di sini. Dengan harapan ketika orang yang tua sudah mati, yang muda jadi orang tua, saya sudah tidak lagi susah-susah mengiklankan. Dan saya mau di belakang saya, kalau Aqua sudah dari sini, pabrik saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, duit saya tambah banyak. Betul Pak ya? Tapi Pak, kalau saya tidak iklankan, maka yang tadi di sini tercabut, yang dari sini tercabut. Akhirnya apa? Aqua tidak laku, pabrik saya tutup, karyawan saya pecati, duit saya makin lama makin habis. Sekarang saya tanya sama Bapak Saudara, di mana sekarang ada produk sabun batangan merek B29? Mana Pak? Ada Pak? Dulu ada kan? Kemana sekarang produk itu Bu? Karena berawal tidak diiklankan terus sehingga akhirnya produk itu sekarang hilang. Betul Pak? Ketika ditanya, kalau Pak, kalau sholat itu dosa atau pahala, dia bilang nggak tahu. Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Pun saya nggak tahu saya. Kira-kira laki-laki macam ini berapa persen Pak di tanah? Hah? Berapa Bu? Laki-laki kalau ditanya, Bapak tahu nggak kalau nggak sholat itu dosa? Nggak tahu saya. Kita orang kayak gitu berapa? Jawabannya sama, mendekati 0. Semua orang sudah tahu. Masalahnya kenapa semua orang sudah tahu, tapi masih ada yang tidak sholat? Apa masalahnya? Yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut. Masalahnya apa? Masalahnya karena iklannya terhenti. Kita tidak peduli dengan anak keponakan kita. Kita tidak peduli dengan tetangga kita. Iklannya terhenti. Sehingga yang di masjid mengatakan, yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya iklannya terhenti. Tidak begitu saudara muslim. Maka kita harus menyadari semua bagaimana yang sekarang jumlahnya berapa? 1, 2, 3,
Maksud itu pada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang 14 nanti sore, nanti siang, nanti malam bergerak. Pak, lagi masalah. Mari kita bisa. Insya Allah besok subuh jadi 28. Kalau 28 bagi tugas, besok lagi jadi 56. Kalau 56 bergerak, besok lagi menjadi 112. Terus sampai 100% semuanya masuk ke dalam. Bisa apa ya? Kalau saya cuma satu hari satu masjid Pak, dan saya juga punya masjid sendiri di musola situ. Tapi yang siapa yang bertanggung jawab terhadap masjid ini? Ya bapak-bapak yang setiap hari lima waktu sholat di sini. Berangkat dari kerisauan, sebagaimana kerisauannya Nabi, kan itu Pak ya? Kerisauannya Nabi Pak, mau meninggal dunia jangan apa Pak? Umat Bapak jangan saya supaya sama kayak Nabi Pak. Jadi umat ya Allah, umat tugasnya cuma dua, siang hari mendatangi mereka, mengenalkan Allah kepada mereka. Pak, mari kita kunci. Kita sudah dikasih banyak rezeki oleh Allah kesehatan. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah. Salah satu terima kasihnya adalah ketika dipanggil datang masjid. Siang hari mengenalkan Allah kepada mereka, malam harinya mengenalkan mereka kepada siang hari mengenalkan Allah kepada mereka, malam hari mengenalkan mereka kepada nanti Bapak tahajud angkat tangan ya Allah. Pak Agus ya Allah. Tadi pada asar sudah saya datangi, tapi maghribnya belum datang ke masjid. Bisanya belum datang ke masjid ya Allah. Berikan hidayah kepada kita, berikan hidayah kepada dia ya. Dan juga berikan hidayah kepada masyarakat sekitar masjid Muhammadiyah. Sudah cuma itu Pak. Adapun Bapak ditolak, adapun dia nggak masuk ke masjid, bukan urusan Bapak, bukan urusan ini. Itu perkara hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sebagaimana Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Selesai masalah, yang penting dikerjakan. Yang kedua istri. Kalau kita mengarang, sekedar untuk berbagi pikir Pak. Hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Sedih Pak. Di penjara itu banyak sekali tahanan. Oke, maksudnya secara represif tetap Pak kerjaan kami, tetap kami kerjakan perdagangan, tetapi yang paling baik adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, amar ma'ruf nahi munkar. Ayatnya masih begitu Pak, amar ma'ruf nahi munkar. Disuruh kita, disuruh Al-Quran kayaknya tidak dibalik ya sudah. Nahi munkar, amar ma'ruf, bukan baik. Selalu akan berkata amar ma'ruf nahi, kecuali setan. Setan baru ayat untuk setan ayatnya dibalik. Betul sudah. Untuk setan ayat ini, nah kita kan kalau jadi setan, maka tetap akan selalu berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Kerjakan amar ma'ruf nahi munkar akan berkurang dengan sendiri. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Boleh kalau misalnya Bapak ada pertanyaan, ada usulan, saran, nanti kita kumpul di sini. Tunggu sedikit, Pak. Aku aja. Nanti kita kumpul Pak, kita bagi pikir. Nanti kita boleh tanya-tanya, boleh menyampaikan barangkali Bapak punya masalah yang mungkin bisa kita selesaikan. Nanti kita sama-sama kumpul di sini untuk waktu kita wawancara dari ngobrol perkara iman, ngobrol perkara yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya pribadi menjelaskan untuk sebuah majelis untuk majelis kami